itu hanya bentuk antusias masyarakat aja, bentuk kekangenan masyarakat dengan terhadap si Puji ya. Mungkin gemes dia kali ya. Kalau masalah di mana? Oh, di Sulawesi Tenggara ya. Kediri kan? Iya, Kendari. Kayak Kendari. Di Kendari itu ya enggak lah persoalan banget itu mah. Itu hanya bentuk antusias masyarakat aja, bentuk kekangenan masyarakat dengan terhadap si Puji ya. Mungkin gemes dia kali ya. Nah, jadi ada yang mencubit, ada yang memegang. Sejauh ini menurut saya sih masih biasa-biasa aja sih. Nggak perlulah dibesar-besarkan, nggak perlulah dipermasalahkan. Terkecuali kalau seandainya suatu saat umpamanya ada di video laki-laki yang memegang, itu memang lain persoalannya. Tapi kalau masih ibu-ibu, bagi saya ya biasa aja lah itu. Tapi anaknya sampai nangis Pak. Juga ada video juga anaknya nangis ya. Ya mungkin karena ramai sekali orang, jadi ada juga rasa shocknya sendiri ya. Dia seharusnya turun apa segala macam, jadi dia nggak bisa melanjutkan mungkin untuk seperti apa yang dia gambarkan bekerja di situ kan gitu ya, untuk tampil karena masyarakat begitu antusias, berkerumun banget terhadap dia, jadi dia khawatir dengan dirinya sehingga tentu merasa tidak terpenuhi juga harapannya untuk tampil. Tentu gimana ya kan gitu. Satu sisi dia senang aja sebenarnya sih. Satu sisi dia senang aja masyarakat. Tapi Bapak sendiri mungkin nggak lebih ini nggak sih, masih lebih protek gitu loh terhadap Puji ya, untuk pengawalannya gitu kan? Sebenarnya sejak dahulu saya sudah memberikan perhatian soal itu. Cuman kata anak saya nggak perlu apa katanya. Ya takutnya ada orang yang iseng kan gitu ya, atau ya bermacam-macam lah kan, namanya ya, kita masyarakat banyak kan ya, kadang-kadang ada aja satu dua yang pikirannya yang takut kita salah kan gitu ya. Tapi pada umumnya masyarakat menurut saya atau netizen senang sama si Puji menurut saya sih. Makanya sejauh ini nggak saya belumlah saya carikan untuk untuk bodyguardnya itu. Nah, itu. Iya. Tapi Pak, kalau kemarin tuh mungkin sebuah pembelajaran gitu nggak sih, maksudnya kayak lebih hati-hati lagi dan kayak ya khawatirnya nanti malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu khawatirnya. Iya, tetap saya sampaikan pesan-pesan saya agar selalu berhati-hati dan menjaga diri. Namanya dalam situasi dan kondisi orang ramai, ya, kita kan nggak tahu juga hal-hal yang lain yang akan terjadi kan. Tetap saya pesankan kepada dia seperti itu. Ya, itu banyak netizen juga yang bilang katanya cara berpakaian Puji juga itu gara-gara begini bajunya gini. Kalau Bapak sendiri mungkin ke anak itu kan yang gimana sih Pak? Enggak sih, memang enggak mungkin lah kalau soal berpakaian menurut saya sih memang sudah ya pantas-pantas saja sih menurut saya. Itu kan eventnya kan event olahraga ya, dari pagi, tidak ada masalah bagi saya. Kalau dalam dalam saya menanggapi tidak ada masalah. Ya ada juga kan banyak netizen yang membanding-bandingkan kan fashion Puji sama yang lain lah segala macam gitu kan. Tapi risih nggak sih Pak sebagai orang tua sendiri? Ya sejauh ini bagi saya ya dibilang nggak ada risih, sedikit banyak tentu ada. Cuman kan persoalannya kadang tuntutan kerja. Permintaan daripada brand kan begitu kan, jadi kita nggak bisa semau kita aja, nggak bisa kita harus begini, kita harus begitu kan, nggak bisa juga. Kita kan tidak bisa memenuhi seluruh kemauan daripada masyarakat, netizen, tidak bisa. Masyarakat ini kan ya masyarakat banyak, adat tuh banyak dan kebiasaan itu ya bermacam-macam tuh orang. Ada orang senang begitu, ada yang enggak. Jadi sejauh dalam batas-batas yang masih bisa ditolerir menurut saya sih oke-oke aja sih. Ya, tapi Pak mungkin di situ kan gara-gara dia ditolong tuh bajunya sih dia pakai rok mini lah segala macam gitu kan. Makanya itu ndak tepat orang itu berbicara menurut saya seperti itu ya. Karena kenapa? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, event olahraga. Menurut saya sih udah pas-pas aja sih.
Lagi pula anak saya masih muda ya, Iya. masih 21. Pak, tapi kalau Puji punya kayak apa sih fashion stylist gitu nggak sih? Maksudnya untuk Puji kamu harus pakai ini sih, atau mungkin dari bapak atau ibu? Iya kan saya mungkin bilang tadi menyarankan? kan kadang-kadang kan permintaan daripada brand-brandnya, permintaan daripada orang yang mengundang, permintaan daripada orang yang ya yang membayar lah sifatnya ya. Mungkin ya enggak tahu lah saya kemarin. Selama ini kan sering saya juga sering protes ya. Tapi kan dia gimana memang minta permintaan brandnya seperti yang sudah-sudah ya gimana? Nggak mungkin dong saya halangin. Iya, betul. Iya, dia masanya untuk berkarir bagi dia, masanya untuk berkarya. Dia selagi dalam batas yang wajar ya saya sih oke-oke aja bagi saya. Atau orang di mana-mana juga lebih daripada itu, masa hal ini dipermasalahkan. Sekarang kan semuanya dipersoalkan aja bagi masyarakat menurut saya. Ya. Pak, tapi kemarin kakaknya juga sempat geram ya bikin status kan. Ya pastilah geram. Saya selaku orang tua aja begitu saya melihatnya itu di YouTube ya, di YouTube saya lihat apa di TikTok ya. Saya kesal juga, kecewa juga saya kan ada satu kekecewaan juga saya kenapa kok pengamannya kan yang sudah banyak ya kok ada lolos dalam keadaan lari pegang kabarnya dia lari sejauh 5 kilo. Nah, itu. Nah, lumayan juga kan capek juga kan. Betul. Jadi ada kekecewaan juga. Tapi setelah saya tanya panjang lebar, tidak ada masalah lah. Ya, dia dengan senang hati aja. Dia senang hatinya lah. Tidak ada masalah. Udahlah katanya. Apa-apa katanya. Tapi mungkin nanti kalau misalnya ada acara aneh begitu lagi, mungkin dari keluarga sendiri mungkin tidak maksudnya membawa kayak bodyguard gitu, maksud untuk benar-benar menjaga dia nih. Gitu. Tergantung itu kita sama orang yang mengajak. Kalau orang mengajak sudah menyiapkan, ya enggak apa juga kan gitu. Persoalannya kan di situ. Nah, jadi saya selalu menanyakan udah disiapkan Pak, katanya sudah disiapkan ya sudah, bagus lah. Ya mending lah orang yang sudah menyiapkan di situ kan, yang tahu dengan situasi dan kondisi di lapangan. Kalau kita menyiapkan di sini kan tidak tahu dengan kondisi situasi lapangan. Lagi pula jauh ke sana. Bapak boleh sedikit mohon maaf kemarin sempat dengar apa yang Aka itu nggak sih yang ngomong-ngomong itu, Bapak sendiri sempat ngerasa gimana sih? Ya, kalau persoalan itu mah saya sih nggak ingin saya menanggapi sebenarnya. Cuman kan kalian wartawan kalian menanyakan juga ke saya juga jadi bingung. Kenapa ya? Itu persoalan nggak perlulah dibesar-besarkan saya. Karena apa yang dibikin orang masalah konten ini segala macam, pertama sekali tertujunya belum tentu ke kita, belum tentu tertujunya kepada kami. Jadi saya sebenarnya nggak ingin menanggapi. Dan saya nggak juga suka ya selalu ada yang membanding-bandingkan. Saya nggak nggak respect juga saya kalau orang membanding-bandingkan ini sama sono, enggak. Jadi makanya saya dalam hal itu ya nggak bisa berkata apa ya. Saya yakin dan percaya mungkin pihak yang lain juga masih baik dengan kita nggak ada masalah. Iya, mengingatkan dulu memang sangat baik sekali. Baik, nggak ada masalah. Keluarganya juga. Ya, kita nggak ada masalah. Kita Iya. nggak ada masalah. Tapi kalau umpamanya netizen berbicara, ya saya mau ngomong apa saya kan gitu kan. Ya, nah kalau saya ya kayak gitulah. Dapat saya sih. Pada akhirnya mereka berdua juga dihujat Pak. Iya makanya resikonya itu. Jadi makanya saya nggak kurang sepakat saya untuk menghubungin hal itu. Ya tapi ya kembali lagi ya karena masyarakat sudah cerdas sekarang, sudah pintar, ya kita mau ngomong apa. Sebenarnya saya nggak ngomong saya sebenarnya. Kan kalian yang menanyakan juga. Itu karena juga dari netizen. Iya, kalian ngomong juga, kalian tanyakan juga ke saya. Ya, saya sudah beranggapan bahwa itu mungkin bukan ke kami. Kan saya, kami aja tidak ada masalah. Tidak ada persoalan kami dengan orang-orang. Tapi sampai sekarang masih berhubungan baik Pak mungkin dengan atas sama orang itu juga. Ya apa masalahnya? Kita nggak ada masalah. Iya. Kita kan nggak ada persoalan kita. Kita masih bersangka baik aja. Tidak ada gunanya kita berpersangka yang hal-hal yang kurang tepat kan. Ya soal anak saya nggak jadi sama pihak ya pacarnya, bagi saya itu memang percayainlah kepada yang kuasa bahwa tidak jodoh.
Dan saya dari awal sudah menyampaikan kepada anak saya, dan anak saya sudah menyampaikan kepada saya bahwa dia merasa belumlah saatnya bagi saya untuk berumah tangga, Pak, katanya. Nah, saya merasa saya berarti bukan jodoh kamu. Ya udah selesai hubungan mereka. Saya menganggap udah selesai, ya udah selesai. Nggak ada lagi persoalan. Nah, terus ada begini begitu yang disampaikan oleh komentar kalian yang menanyakan ke saya. Ya, saya kan nggak nanggapi ya. Saya bilang bahwa itu mungkin bukan ke kami tujuannya. Tapi kalau netizen berbicara itu saya mau ngomong apa juga. Saya udah pesan berhentilah untuk membanding-bandingkan, tidak perlulah membandingkan. Marilah sama-sama kita jalanin aja lah hidup dengan benar kan gitu ya, dengan senang hati, tidak perlulah membanding-bandingkan. Soalnya kita punya garis kehidupan masing-masing. Iya, kehidupan masing-masing. Tapi Bapak sendiri kayak kemarin nggak diundang itu nggak masalah Pak, justru malah Fadil yang diundang. Atau mungkin ya memang secara itu ya mungkin memang udah pas kalau menurut saya sih kemarin. Kalau saya nggak diundang nggak apa-apa, nggak apa-apa bisa ya. Tapi kan anak saya kan ada yang mewakili satu. Si Padi dia datang kan. Itu menandakan membuktikan bahwa kami udah kata orang dengan hubungan itu udah move on lah istilahnya. Udah tuh anak saya hadir di situ kan. Terus apa juga lagi? Cuman jadi kami tidak mempermasalahkan lagi. Udah selesai lah bagi kami kan gitu ya. Nanti kalau bisa dibilang dari biasanya nggak enak sama Bapak. Dari mana? Dari biasanya yang nggak enak sama Bapak. Allahu alam lah, saya nggak tahu itu ya, hanya Tuhan dengan dia yang tahu. Saya nggak tahu, saya hanya berpositif thinking aja saya. Soalnya saya nggak pernah bermasalah dengan orang. Tapi kan kadang-kadang susah, saya berbicara kadang-kadang orang ya ada juga omongnya yang kurang pas ke saya menurut saya. Terus saya mau ngomong apa lagi? Udah saya bilang bahwa itu mungkin bukan ke saya kan gitu kan? Udah saya bilang begitu, tapi masyarakat ada juga sebagian kecil netizen yang entah dari pihak mana saya nggak tahu masih kurang senang dengan saya. Kan ya gimana ya, susah saya jadinya mau ngomong apa saya. Kan itu kan bisa kalau ngomong-ngomong tuh netizen kan menyampaikan juga ke saya. Ini begini ini Pak katanya. Ya kita berpositif thinking aja, mungkin bukan ke anak saya. Saya bilang begitu. Nah, ada netizen yang berlain pendapat dari saya, berlain pemikiran dari saya. Ya saya mau gimana lagi? Saya sudah sampaikan kepada mereka, bukan ke anak saya kali, bukan ke si Puji kali. Saya bilang begitu kan. Tapi ada juga yang WA ke saya, mengirim ke saya. Ini begini nih Pak. Ya udahlah, enggak usah besar-besarkan itu, kita nggak ada apa-apa bilang saya. Tapi saya jawab seperti itu. Kadang ada juga sebagian kecil netizen yang netizen lain yang menyalahkan saya. Terus saya mau ngomong apa lagi kan? Jadi bingung sama netizen. Benar-benar bingung saya. Saya terus terang aja bingung saya. Saya sudah ya gimana ya? Gimana lagi? Coba kamu tunjukkan caranya ngomong apa lagi saya ya. Nah, udah saya bilang itu enggak usahlah itu dibesar-besarkan, enggak usahlah itu dipanjang lebar karena belum tentu itu diarahkan ke kita. Kalau udah saya bilang begitu. Terus omong saya itu ada yang menyalahkan. Kok ada yang menyalahkan ya? Ya masalahnya netizen mau ngomong apa? Ya saya kan nggak bisa ngomong apa, saya sudah sampaikan ke netizen di WA saya. Saya ada yang WA saya sampaikan kepada netizen itu. Ya kan belum tentu ke kita, ngapain biarin aja lah bilang saya. Ngomong orang bikin apa kan belum tentu. Udahlah, enggak usah lah dibanding-banding, enggak usah lah ngomong yang mujat-mujat juga lagi, nggak ada gunanya. Udah saya bitukan ke netizen, memang di wartawan enggak, tapi yang WA ke saya tuh saya bituin. Enggak usah lah, dia juga lagi sudahlah. Jadi mereka berpendapat lain, saya mau ngomong apa? Nah, tapi salah juga, ada juga orang yang nyalahkan saya. Aduh, saya juga bingung. Jadi Bapak sering di WA sama netizen juga, maksudnya ngasih tahu info-info kayak gitu? Nah, di WA itu maksudnya dikirimnya, di DM dikirimnya video ke saya. Ini Pak, ini. Saya jawab, kan? Saya jawab, enggak, ini jangan berprasangka dulu, belum tentu ke kita. Saya bilang. Terus mereka, ya bagi kami tidak menyenangkan. Ya, terus mau ngomong apa saya? Iya. Saya udah bilang kan, bagi kami enggak, ini kesini belum tahu, bilang saya. Belum tahu, jangan berseuzon kepada orang. Saya bilang begitu. Terus saya jawab begitu. Ya saya sudah berpikiran seperti itu. Ya, saya udah sabarkan pikiran saya. Udah saya nyamankan, udah saya tenangkan jiwa saya. Padahal kan saya yang lebih kalau memang benar kan saya lebih tersinggung saya kan. Nah, tapi bagi manusia lain karena saya enggak tahu mau ngomong apa, sebaiknya saya juga bingung ya. Nah, jadi ada orang membela kan seharusnya ya bagi saya sih
Gimana ya, bingung juga saya, takut salah juga saya ngomong dah. Jadi seharusnya tidaklah menurut saya pantas saya dipersalahkan juga lagi dalam persoalan itu. Terus apalagi yang mau saya sampaikan? Pak, mungkin ada yang mau pesan-pesan buat netizen mungkin ya, supaya mereka berpikir maksudnya nggak terlalu gimana gitu. Kayak begini kan jadinya Bapak pada akhirnya kan harus gimana? Iya, ya kalau saya sih apa yang mau saya sampaikan ya, saya kan sudah bilang seperti yang saya sampaikan itu, bahwa omong itu belum tentulah kepada anak saya, kepada si Puji. Jadi bagi saya nggak usahlah dibesar-besarkan, nggak usah dipanjang-panjangkan. Saya udah saya jawab seperti itu kan. Tapi mereka berpendapat lain, ya saya nggak bisa dong memaksa mereka sependapat dengan saya. Dia ngefans sama anak saya, terus mau apa ya? Dia orang menghujat anak saya, dia nggak senang dong. Tidak senang dia. Itu saya lepas tangan saya dalam soalan itu. Karena kalau soal kebenaran, benar apa enggaknya memang Tuhan yang tahu kan. Tapi dia membela fansnya. Terus saya mau ngomong apa? Udah saya jawab, udahlah selesailah sampai di situ. Udah usah panjang lebar, ngapain kita menghujat orang, kurang pas menurut saya kan. Ada beberapa orang nanya. Itu dia kira nih kita gini nih, ya sudah. Serah kalian. Itu aja lagi, mau apa juga lagi saya kan. Gak mungkin dong saya ke fans saya, ke apa pengikut saya ya marah kan nggak mungkin dong. Besarnya anak saya, besarnya kami ini kan gara-gara fans juga kan, gara-gara pengikut, gara netizen kan. Saya berterima kasih, kalau bukan artinya atas supportnya selama ini kan saya harus berterima kasih kepada mereka. Mungkin terakhir nih Pak, ada mungkin harapan buat Puji mungkin ya untuk kedepannya? Ya sejauh ini menurut saya sih Puji kan nggak ada dia ngomong apa-apa. Anak saya kan ya diam aja dia. Diam aja. Kadang-kadang kan pihak-pihak lain yang ya seperti itu kan bikin apa sesuatu, anak saya juga diam aja dia. Dia hanya bikin konten aja dia. Nggak ada dia membawa ya yang berlalu ya sudahlah berlalu gitu aja sih. Ya kalau saya sih sejauh ini menurut saya udah di jalur yang benar menurut saya si anak saya. Ya mungkin namanya hidup, namanya dengan masyarakat banyak, ya pastilah ada sesuatu yang apa ya, enggak selalu 100% lah kalau kata orang. Enggak selalu semuanya untuk satu pemikiran, satu arah kan enggak mungkin, pasti ada lah. Ya sudahlah, apa. Oke, ada pesan buat Puji? Enggak ada pesan buat Puji, itu aja. Anak saya kan setiap hari saya kan sudah menghubungi dia, kadang 2 kali 3 kali sehari, mamanya nelpon, video call, ketemu ya tiap hari. Tetap semangat gitu. Oh iyalah, harus semangat, harus maju terus ya. Soalnya papa sama mama udah pasti ya paling depan lah ya untuk anak lah ya. Kalau ada orang bikin ini segala macam itu ya tentu saya yang paling, sebenarnya saya yang lebih dulu nih kalau memang ada sesuatu ya, kalau arahnya tuh tepat, pastilah yang lebih utama kena itu bapaknya dan mamanya kan. Jadi bapaknya dengan mamanya, jadi wajar dong kalau saya umpamanya membela anak saya dan membela orang yang membelanya, ya pasti juga lah dong, nggak mungkin dong. Betul Pak. Kalau ada orang menyakiti anak saya, terus kamu bela, ya pasti saya bela juga kamu dong. Ya iyalah ya. Nah, kan gitu. Tapi kalau semuanya sudah saya lakukan menurut apa ya, kemampuan saya, menurut saya sih. Itu aja. Oke. Iya. Sudah, situasi gimana mungkin? Iya, kadang-kadang kan ada orang yang mendm saya. Ini gimana nih Pak? Katanya. Nah, saya melihat kadang-kadang memang kurang pas menurut saya ya. Tapi demi menenangkan situasi, kadang saya sampaikan, ini belum tentu arahnya ke kita, belum tentu tujuannya ke kita. Kan saya bilang ke pensiun saya bilang begitu. Jadi jangan dulu kita berseuzon. Kita lihatlah dulu, kita lihat perkembangan. Toh mereka tidak menyebut nama kita. Itu begitu cara saya untuk menenangkan situasi. Tapi nyatanya saya masih salah juga ya. Ini saya lihat macam-macam ya, ada bukan yang kemarin aja ya, ada beberapa lah ya orang ngirim ya. Selalu saya bilang begitu. Jangan berseuzon dulu ya. Saya bilang begitu, kita lihat dulu ya, kita pelajari dulu benar nggak arahnya ke kita. Jadi diam dulu supaya jangan heboh. Karena supaya jangan terjadi hujat menghujat. Saya tenangkan situasi, saya nyamankan situasi kan. Tapi kadang-kadang masyarakat entah tidak sebagian netizen tidak tahu
entah bagaimana, salah masih salah. Padahal saya sudah menyenangkan situasi kan. Nah, itulah kadang-kadang saya juga jadi kaget sendiri serba salah saya. Cuman harapan, jadi saya berharap semoga ke depan tidak adalah lagi membanding-bandingkan, tidak ada lagi lah hujat-menghujat. Mari kita support aja, mari kita jadikan yang baik ini sebagai inspirasi, atau sebagai contoh lah untuk teman-temannya Puji, adik-adiknya Puji, bahwa siapapun sekarang bisa berkarya, bisa berkarir. Yang penting ada kemauan, yang penting ada kerja keras. Itu memang itu ya, dan jaga diri dan tentu juga jaga pergaulan. Itu sih, jadi yang baik kita ambil, yang jeleknya kita buang. Itu aja sih.